Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang software komputer. Materi yang pertama adalah mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau peranti dan lingkungan perangkat lunak. Yang kedua, ada mengembangkan peran perangkat lunak. Yang pertama, era awal evolusi sistem komputer. Komputer perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Produk perangkat lunak atau program yang dikembangkan untuk dijual kepada satu pelanggan atau lebih masih langka. Kebanyakan perangkat lunak digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Pada era ini tidak ada pendokumentasian. Yang kedua, ada era kedua evolusi sistem komputer. Dekade pertengahan tahun 1960-an dan sampai 1970-an, sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software houses. Selanjutnya ada era ketiga evolusi sistem komputer. Pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh, sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Era keempat, evolusi sistem komputer. Mesin desktop yang kuat, yang dikontrol oleh sistem operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabung dengan aplikasi perangkat lunak yang maju menjadi sebuah aturan. Teknologi yang berorientasi pada objek dengan cepat menggantikan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih konvensional dalam berbagai area aplikasi. Perangkat lunak, sistem kekar, dan kecerdasan buatan pada akhirnya bergerak dari laboratorium ke penerapan praktis untuk berbagai masalah dengan jangkauan luas di dunia nyata. Serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitasnya masalah-masalah tersebut. Yang pertama, ada kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, ada kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru. Juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, ada pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomis yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat, ada kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Yang kelima, ada kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Kita lanjut ke pembahasan B, yaitu perspektif industri. Perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol,
metode dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal dan berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Yang kedua, mengapa biayanya sangat tinggi? Yang ketiga, dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Yang keempat, mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? Yang selanjutnya, ada abad pabrik perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang dituliskan 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system atau yang dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Selanjutnya ada daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah 1. Perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Selanjutnya ada karakteristik dari perangkat lunak. Karakteristik yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak dan menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan atau pemeliharaan. Karakteristik yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat. Setelah masing-masing komponen diseleksi, perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Sementara pada perangkat lunak, tidak katalog komponen perangkat lunak. Materi yang selanjutnya ada komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembang perangkat lunak serta program tidak tergantung pada mesin. Kode mesin, bahasa assembly atau tingkat mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah. Sering disebut juga 3 generasi bahasa komputer yang pertama.
Dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Demikianlah bahasa di dalam 3 generasi yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat juga disebut sebagai non-prosedural. Pengembang perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem, misal compiler, editor, dan utilitas pengatur file, memproses struktur-struktur informasi yang lengkap namun tetap. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit contohnya payroll, account receivable, payable, inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Aplikasi perangkat lunak bisnis juga meliputi penghitungan klien atau server serta penghitungan interaktif atau misal pemrosesan transaksi point of sale. Perangkat lunak real time. Program-program yang memonitori atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Elemen-elemen perangkat lunak real time mencakup komponen pengumpulan data yang mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal, sebuah komponen analisis yang mentransformasi informasi pada saat dibutuhkan oleh aplikasi, sebuah komponen kontrol atau output yang memberi respon kepada lingkungan eksternal, serta sebuah komponen monitor yang mengkoordinasi semua komponen agar respon real time-nya 1 milidetik sampai 1 menit dapat tetap terjaga. Selanjutnya ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Selanjutnya, embedded software. Embedded software ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Embedded software dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik, misal keypad control untuk microwave, atau memberikan kemampuan kontrol dan fungsi yang penting. Perangkat lunak komputer personal, pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database lainnya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Selanjutnya, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AL menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola atau image dan voice, pembuktian, teorema, dan permainan game. Di tahun-tahun terakhir, cabang perangkat lunak kecerdasan buatan yang baru, yang disebut Artificial Neural Network, telah berkembang. Selanjutnya, perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer. Perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang biasa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Yang kedua, sistem operasi. Kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak di komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? 1. Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer atau informatika.
1. Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. Yang kedua, rekayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi, karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. Yang kedua, ada komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, yang terdiri dari CPU, memori, perangkat 1/0. Yang kedua ada sistem operasi, mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. Yang ketiga ada program aplikasi, compiler, database, sistem, bisnis program, games, dan lain-lain. Yang keempat ada user, manusia, mesin, dan komputer. Sistem operasi 1. Dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dan koneksi langsung ke hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Yang ketiga, tujuan dan tugas sistem operasi adalah 1. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua, menyediakan sekumpulan layanan kepada user, sehingga user lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Yang keempat, pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer. Pertama, sumber daya fisik, keyboard, mouse, joystick, disk driver, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya abstrak, data, dan program. Yang kelima, berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. Yang pertama, sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Yang kedua, untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan yang namanya sistem operasi. Yang keenam ada komponen-komponen utama sistem operasi. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memori. Ketiga, manajemen input atau output. Yang keempat, manajemen berkas. Yang kelima, protection system. Keenam, networking. Yang ketujuh, command interpreter system. Yang ketujuh ada layanan-layanan yang disediakan sistem operasi, yaitu program execution, 1/0 operation, file atau system manipulation. Sekian dari penjelasan saya mengenai software komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapannya yang terlalu cepat. Terima kasih.